Halo guys. Terang kan? Udah. Ih, kakak nih. Halo guys. Nah, jadi kemarin kan kami buat video apa? Mau nge-vlog hari pertama tapi malah berantem. Nah, sekarang nggak bisa berantem lagi karena yang tukang marah-marahnya lagi sakit di dalam. Ayo kita lihat. Tada. Hei, halo. Dari mana ya? Bentar, saya pakai masker dulu. Ayo sini masuk. Buat video nih. Oh, lagi buat video. Ya, ya. Sudah saya hidupkan ini sudah ya. Prepare. Jaga jarak aman Anda. Semprot. Duduk aja dulu. Gak apa-apa kok, udah aman. Nah, itu GoPro Hero 10-nya. Halo. Tuh guys, sudah datang para apa nih? Perawat OB. Nakes. Penjenguk ya. Penjenguk bukan. Oh, jadi apa tuh? Duduknya yang bagus lah. Tuh. Nah, gitu tuh, kayak ibu-ibu pengajian. Tuh. Ya, jadi mau nanyain apa nih? Ya udah, bilang dulu apa keluhannya selama di karantina. Udah berapa hari nih? Belum, ini hari kelima ya, 5 kali ya. Hari kelima mulai dari gejala. Ya, jadi kalau swabnya itu hari ketiga. Hari ketiga setelah ada gejala itu saya swab. Sebenarnya saya sudah merasakan bahwasanya corona. Pada saat mau berangkat swab itu aja saya sudah yakin saya pasti corona. Ya. Karena yang pertama, yang saya yakin kenapa saya kena corona, yaitu yang pertama penciuman saya hilang, ya, penciuman. Yang kedua, rasa itu rasa yang pernah ada. Oh bukan, rasa lidah ini sudah tidak terasa lagi. Asin manis itu sama aja rasanya. Mau makanan seenak apapun rasanya juga biasa aja. Rasa Tuh. sama istri gimana? Rasa sama istri biasa aja juga. Nggak deng. Ya, jadi itulah yang membuat saya yakin bahwasanya saya ini corona. Karena yang buat saya ragu pertama ada juga pada saat hari pertama itu badan saya pegal-pegal itu karena saya habis bagusin kandang aviari Kobe BF ya. Anda bisa lihat di channel YouTube Kobe TV. Nah, itu saya lagi buat, saya bagusin kandang, nah itu jadi pegal-pegal. Saya rasa mungkin itu efek buat itu, dan ternyata mungkin saya rasa itu dari efek coronanya juga mungkin ya. Nah, kemudian setelah itu barulah rasa batuk pilek ini timbul ya. Dan hari ketiga swab positif, dinyatakan positif. Sekarang hari keberapa ya? Kelima ya. Nah, sekarang hari kelima guys. Ya, hari kelima. Masih lama guys. Ya, masih lama sekali nih. Lagi nih mau ditanya ini, mumpung lagi di sini nih. Review lah ini tempat karantina. Oh, mau direview. Ya, jadi untuk beberapa malam ini saya tidurnya jadi sendirian. Ya. Nih, kalau mau dilihat apa aja perlengkapan, nah wajib nih ada ini nih untuk mengontrol channel YouTube kita di sini, bisa menghilangkan stres. Ya. Ini ada tempat minum. Air zam-zam ada juga di sini. Kemudian ini ada ramuan-ramuan ini apa namanya? Bandrek. Jahe. Ini roti-roti dan makanan-makanan yang sudah habis. Nah, ini HP wajib nih, HP wajib. Masker ya, masker. Kemudian ini nih, kalau malam nih sangat berguna nih, celpuk. Nah, kan gitu ya. Oh, ini juga perlu nih, HT ya. Atau kata Simbo itu Roger. Nah, ngono loh. Nah, ini juga perlu nih untuk menghubungkan rumah depan dengan rumah belakang ya. Jadi kalau ada apa-apa saya melalui ini nih. Tisu. Nah, tahu sendirilah gunanya tisu untuk apa. Dan
ada bingkisan-bingkisan ya, walaupun nggak dikasih siapa-siapa, dikasih istri sendiri ya udah. Ya ambo yang ngasih. Oh adek deh, sorry adek yang ngasih. Iya itu tadi uangnya nggak mau dikasih juga, ya udah. Terus apa lagi? Ya itu aja sih, saya tidurnya di bawah. Ini beralaskan kasur yang lumayan nyaman. Tuh saya nggak tidur di atas tuh, ya. Jangan nanti takut kena ini COVID, menyebar virus nanti. Mending yang di sini aja kan, satu kasur ini. Kasur ini berat kalau mau dilepas ya, walaupun sarungnya bisa dilepas, tapi kan nggak seru ya. Ini aja. Ya. Ya apa lagi kira-kira? Oke, silakan kemudian bertanya. Kok bisa suami istri yang kena cuman suaminya aja? Padahal tidur berdua. Terus satu minum dan satu handuk. Oke, jadi saya jawab ya, kenapa kok kami suami istri, sedangkan saya positif dan istri negatif. Nah, jadi untuk diperjelas lagi bahwasanya istri itu sudah vaksin sebelum kami melaksanakan akad nikah ya. Sudah akad nikah vaksin kedua. Oh, vaksin pertamanya Sebelum nikah. sebelum nikah. Jadi seperti itu. Jadi ini udah 2 kali melakukan vaksin. Ya mungkin daya tahannya dia lebih bagus dan juga udah kebal juga gitu ya, karena sudah divaksin 2 kali. Sedangkan saya baru vaksin tahap 1. Ya itu pun baru seminggu yang lalu. Kalau yang saya tahu, yang saya dapat dari orang puskes juga, ini nggak tahu ya, saya bukan dokter, bukannya perawat dan nggak tahu masalah ini. Katanya kalau vaksin Sinovac ini prosesnya dia membentuk kekebalan tubuhnya itu agak lama ya, kayak antara 3 bulanan ya, 2 bulan 3 bulan bisa lebih lah, sekitar itu kira-kira ya. Sedangkan saya baru 1 minggu, jadi kalau kekebalan tubuh itu belum terbentuk ya, kira-kira seperti itulah. Dan ditambah lagi saya baru melakukan vaksin tahap 1 ya. Memang benar ya, kami padahal anduknya satu berdua dan 1 tempat kamar tidur ya, tapi memang alhamdulillah udah selama ini juga istri juga tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, dan di tes sudah 2 kali swab ya, swab 2 kali ya tetap negatif hasilnya. Makanya dari itu Anda mungkin yang belum vaksin, vaksin aja, jangan ragu ya, jangan ragu, pokoknya yakinlah. Gak kan mungkin orang membuat vaksin itu untuk membunuh ya. Masa sebanyak ini, masa orang-orang yang ahli dalam kesehatan mau sih dibodoh-bodohin, kan nggak mungkin. Nah gitu guys ya. Oke, apa lagi daripada merembet-rembet kemana-mana, ini kita jaga jaraknya jauh ya, jauh nih, jauh. Ngasih makan dilempar. Tuh saya juga udah pakai masker ya, dan di sini juga anginnya nggak kenceng, nggak ada angin malahan karena kita di dalam ruangan ya. Tetap kita jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan ya. Oh iya, jadi pada saat gejala itu hari pertama sampai hari ketiga berarti ya, kayak 2 hari ya, 2 hari, karena hari yang ketiganya itu kita swab. Nah itu padahal kita masih sekamar ya, masih sekamar ya. Ini kamar mandinya juga satu di sini, jadi, dan alhamdulillah ya istri tetap negatif. Review swab antigen. Swab antigen, oh saya nggak, yang swab yang kedua, yang pertama ada tapi sudah masih di sana. Kalau yang swab yang kedua ini sudah ada. Saya foto kemarin karena nggak boleh dibawa katanya untuk bukti di puskesmas. Nih Tuan Erik garis 2 ya, bukan istrinya ya. Ini tes swab ya, bukan tes kehamilan. Apa lagi? Jadi kira-kira kapan sembuhnya nih? Ya kalau sembuhnya ya kita nggak tahu ya, kita doain aja secepatnya dan
untuk saat ini sih saya merasanya masih biasa aja dan beraktivitas masih oke aja, nggak ada efek-efek yang parah gitu ya, yang kayak katanya sampai badannya sakit semua, mual-mual, muntah-muntah, dan alhamdulillah itu enggak. Sesak napas pun saya tidak, alhamdulillah. Hanya saja penciuman yang hilang, yang kedua rasa yang pernah ada juga hilang ya. Maksudnya rasa makanan, rasa asin, manis itu blus, tidak terasa. Tuh, kemudian batuk ini, batuk-batuk ya ada ya, batuk-batuk. Makanya ini saya pakai masker supaya nanti mereka-mereka yang di sana tuh tidak terpapar virus. Apalagi kira-kira yang mau ditanyain? Pesan-pesan paling buat orang-orang yang bergejala atau gimana cara mencegahnya paling. Oke, jadi pesan-pesan buat teman-teman yang merasakan gejala-gejala seperti saya tadi ya, entah itu pegal-pegal, kemudian batuk pilek yang berkepanjangan, dan juga penciuman yang hilang, sesak napas dan lain-lain, yang pokoknya tanda-tanda seperti COVID, ya lebih baik Anda swab aja, tes ke puskesmas, gratis juga bisa loh, ada programnya ya, walaupun bayar juga nggak masalah kan, cuman 150.000 kan, demi kesehatan ya, daripada uang 150.000 Daripada menularkan ke yang lain. Menularkan ke yang lain yang lebih banyak lagi, apalagi anggota keluarga kan lebih banyak lagi yang kena, yakin tidak akan rugi. Dan juga patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak ya, rajin cuci tangan, pakai sabun, supaya kita terhindar dari atau mematikan rantai penularan virus COVID-19 ini. Jadi seperti itu guys ya. Nah, jadi hindari dululah yang kerumunan-kerumunan ya, kalaupun memang mendesak ataupun memang harus ya, itu tadi patuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari virus mematikan ini ya. Mungkin kalau seperti saya ini masih seger, masih oke, jadi masih aman gitu ya. Tapi yang sayangkan nanti kalau orang-orang tua kita, apalagi yang sudah mempunyai penyakit bawaan, penyakit yang sudah ada gitu ya, nah itu lebih kasihan lagi kan. Jadi seperti itu. Oh iya, dan juga mungkin kenapa keadaan tubuh saya ini agak biasa aja, mungkin dikarenakan saya sudah melakukan vaksin tahap 1. Kalau kata orang puskes, ini saya nggak tahu juga ya. Tapi memang rata-rata di sini anggota keluarga kan kena semua. Itu efeknya tidak begitu berat ya, tidak begitu nyampe diimpus-impus, memang nyampe pakai oksigen, itu nggak ada. Biasa aja, mereka kayak riang-riang aja, happy-happy, masih ketawa-ketawa. Ya mungkin karena sudah melakukan vaksin tahap 1. Ya mudah-mudahan nanti dengan melakukan vaksin tahap 2 daya tahan tubuh kita, kekebalan tubuh kita lebih bagus lagi. Ya tapi ini nggak tahu nih, katanya ada yang bilang kalau sudah kena vaksin tahap 1-nya batal, jadi ngulang lagi 3 bulan kemudian. Ada juga yang bilang nggak apa-apa dilanjutkan. Nah ini nanti kan kita cari lagi, lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, supaya tidak salah dalam pengertian ya. Ini yang ahlinya orang-orang kesehatan, bukan saya. Saya bukan orang kesehatan, saya orang olahraga. Kenapa maju-maju? Iya. Udah cukup kah? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau misalnya ada yang mau nanya boleh komen. Oke, jadi jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya seputaran apa aja lah tentang kehidupan ini, silahkan ya. Bukannya saya tentang peramal atau apa ya, maksudnya yang ingin ditanyakan bagaimana perasaan ini nanti akan kita buatkan lagi videonya ya. Bukannya saya orang yang ini loh, bukan orang pintar loh. Misalnya tentang COVID. Ya bagaimana ya, yang jelas berdasarkan pengalaman saya akan membuat videonya itu berdasarkan pengalaman yang saya alami, bukan saya buat ini sendiri atau bereksperimen. Oh enggak ya, kita bukannya itu. Nanti kalau salah kita dituntut, jadi seperti itu ya. Silahkan komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan jika ada yang kurang ataupun cara kami ini salah ya silahkan, nggak apa-apa, tapi komen dengan
santun ya. Oke, udah cukup. Udah, Closing lah. abang aja yang closing kan ada udah buka tadi. Udah opening. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Opening udah, abang closing lah. Oke ya sudah, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Maklum yang punya channel ini masih sudah menikah, belum masih lajang belum sudah menikah. Lagi banyak pikirannya, jadi terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu tadi.